Halo Photoshoper, Darman di sini. Hari ini gue mau ngebahas loop deck gue nih yang biasa gue pakai kalau gue ngelakuin global adjustment di Adobe Lightroom. Oke, langsung aja check it out. Nah, loop deck ini nih udah lumayan lama gue pakai ya waktu itu. Dari pertama kali dia keluar nih udah 3 tahun atau 4 tahun yang lalu gitu. Kayaknya gue ngerasa perlu buat ngebahas soalnya emang buat gue berguna banget. Apalagi kalau lagi deadline ya, jadi dia sangat menghemat waktu sih sebenarnya. Oke, kita tunjukin ya gimana gue ngegunain loop deck di Adobe Lightroom. Nah, ini loop deck yang gue maksud, biasa gue pakai biasanya di Lightroom ya. Walaupun kita bisa lihat di sini dia bisa untuk After Effects, ada Adobe Audition, Aurora HDR, Capture One, Lightroom Classic, Photoshop, sama Premiere Pro. Yang keinstall di gue itu Lightroom Classic, Photoshop, Premiere Pro, Capture One udah nggak pernah gue pakai, After Effects kadang-kadang, Audition enggak ya. Gue udah jarang main audio soalnya. Jadi tuh gue bisa ngatur tuh kontras, color T, exposure, black, white, segala di sini nih. Nah dulu kan gue ngebayangin waktu masih pakai mouse nih, gue mikir kalau misalnya gue geser si contoh ya, gue lari ke develop, misal nih exposure nih gue geser, tapi gue sekaligus pengen naikin highlight misal, kan agak lama ya efeknya kelihatan sama kita. Gue ngebayangin gimana caranya supaya bisa geser langsung dua-duanya gitu. Nah di sini memungkinkan, jadi gue bisa geser, nah gue gelapin dikit, terus highlightnya gue naikin, nah sampai pas itu bisa barengan tuh gesernya. Nah itu tuh yang enaknya tuh, dan kita bisa ngeliat efek yang terjadi langsung di monitornya kita. Ya asik ya. Terus kalau misalnya kita mau reset, tinggal klik lagi nih si tombolnya, dia ngereset lagi ke tengah. Misalnya nih gue mau ngedit foto landscape ya. Nah kita mulai dah. Pertama coba gue terangin dikit exposure-nya ya, cukup. Terus kontras emang jarang gue pakai sih, cuma ya cobalah. Terus seperti biasa highlightnya gue turunin sedikit. Nah ini nih enak nih pas ngelakuinnya nih, highlight dan white ini bisa dilakuin barengan, jadi gue bisa lihat langsung. Kalau pakai mouse susah nih ngelakuin, bukan susah, emang nggak bisa ya, kan mouse cuma satu slider yang bisa digeser kan. Terus shadownya mau gue agak gelapin dikit, terus blacknya nih gue turunin biar lebih kontras, tapi area shadownya jadi terlalu gelap tuh. Nah ini segitu tuh, keren tuh. Ini white nya kayaknya terlalu terang, gue mau turunin dikit. Nah segitu. Ini ada temperatur juga nih, tadi gue kelewat. Nah ini bisa gue bikin lebih warm. Terus ini tint. Dari ke bawah ada tekstur. Tekstur di sini belum ada ya. Di sini adanya vibrant sama saturation sama clarity. Ini clarity-nya gue naikin. Ya, oke. Ini kayaknya terlalu warm nih. Terus ke bawah ada tone curve. Nah ini kita nggak usah pakai mouse nih ya, jadi kita nyalain hue-nya, jadi yang aktif hue. Ini kalau dipencet saturation, ini luminance, kita hue, keren ya. Terus misalnya gue mau ngubah warna hijaunya ya,
hue-nya mau gue naikin, birunya juga gue naikin, sama aquanya. Misalnya nih kalau kita ngelakuinnya salah, kita tinggal klik, nah itu dia reset lagi tuh ke 0. Terus gue mau di saturasi gue blue-nya mau gue tambah ya, luminance, terang gelap warna ya. Ini hijaunya gue gelapin, hue-nya coba bentar, ini si hijaunya mau gue sedikit ubah jadi warna kuning. Terus saturasi hijaunya mau gue naikin. Kita bisa lihat before after, kelihatan tuh before after. Ini mode screennya bisa diganti full, jadi kalau misalnya kita pakai loop deck, kita enak tuh tanpa harus ada menu yang di monitor kita, jadi kita bisa langsung atur highlight di sini atau kontrasnya di sini. Ini kontrasnya agak berubah, exposure-nya gue terangin dikit. Nah, ini karena tekstur ini fungsi baru di Lightroom nih, di loop deck gue belum ada ya. Terus ini kita bisa ngelakuin rating nih. Ini rating 1, ini rating 2, ini rating 3, 4. Ini metode ngelakuin stackingnya, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Itu kayaknya lebih enak kalau misalnya kita masih di library gitu. Rating 1, rating 2 atau bintangnya 2 kan, 3. Biasanya sih kalau misalnya milih-milih gambar gue rating 4, nanti finalnya rating 5 gitu. Terus misalnya emang batal, kita tinggal klik sekali lagi, dia 0 lagi gitu. Jadi ini cepet nih. Terus misalnya kita foto yang ini settingannya masih sama yang ini nih, sama yang di sebelahnya nih. Yang ini misal ya, ini tinggal kita copy terus pilih sebelahnya, paste. Tuh, settingan yang tadi sebelahnya sama sebelah sini. Ya, makanya jadi kerjanya tuh jadi lebih cepat jadinya. Ini untuk navigasi, tombol navigasi jadi kiri kanan atas tuh bisa. Screen mode udah bisa dijadiin BW secara instan, kita tinggal klik, nah itu langsung jadi BW itu. Ini bukan. Terus misalnya kita salah nih, kita tinggal undo, copy paste udah. C1 C2 ini fungsinya nanti bisa kita masukin di tadi tuh di software dia ya. Nih kita bisa atur BW nya, kita balikin ya jadi color lagi. Jadi ini fungsinya cukup keren kalau menurut gue, dan sangat mempercepat waktu pada saat gue global adjustment. Jadi nanti pada saat ngedit tuh semua file ini secara cepat bisa gue adjust di area-area file-file yang satu area yang lightingnya mirip-mirip, itu nanti tinggal copy paste. Nah semua itu jadi warnanya sama. Jadi pada saat masuk di Photoshop tuh kita udah nggak terlalu mainin warna lagi. Jadi hasil finalnya tuh dari shoot ke shoot di tempat yang sama, lighting yang sama, itu bakal sama nanti hasilnya gitu. Jadi kalau misal awalnya nih pada saat kita developingnya udah enak, outputnya udah pasti bagus juga dan konsisten. Warnanya, terang gelapnya mungkin, kontrasnya gitu. Itu perlu tuh kalau misalnya kita ngelakuin pemotretan untuk liputan ya, atau studio juga yang udah pasti ya. Jadi mana nggak lucu kan misalnya kita motret di background putih tapi hasilnya kontrasnya beda-beda gitu. Nanti kalau misalnya dicetak buat katalog kan nanti kurang bagus ya, bukan kurang bagus, jelek malah. Masa sih kontrasnya beda-beda atau warnanya beda-beda, jadi nggak konsisten. Jadi pada saat developing ini nih kita
kita lakuin semua. Sangat cepat, dan kerennya itu tadi yang gue bilang, gue bisa ngelakuin 2 adjustment sekaligus dan gue bisa lihat hasilnya langsung di monitor gue. Ini alat harganya sekitar 4 jutaan ya dulu kalau nggak salah. Nanti coba dicek lagi sekarang berapa. Tapi ini bukan racun ya kalau gue bilang. Ini gue saranin kalian punya buat efisien kerja aja sih. Gitu. Jadi pola belanja gue ya, gue berani beli alat yang enggaknya ngebantu kerja gue supaya lebih efisien. Nah, tadi sedikit penjelasan soal loop decknya gue ini. Jadi gue saranin sih kalau ada duit lebih beli. Jadi ya kerjanya jadi efisien, cepat. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan tinggal komen di bawah. Selamat ngulik ya.